Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana karakteristik dari analisis UV vis. Berdasarkan jurnal yang saya temukan, analisis spektro UV vis bekerja berdasarkan penyerapan sinar UV vis oleh suatu molekul yang akan menyebabkan transisi di antara tingkat energi elektronik dari molekul. Transisi ini dapat terjadi antar orbital ikatan atau orbital anti-ikatan. Panjang gelombang sinar yang diserap sebanding dengan perbedaan tingkat energi orbital. Spektro UV vis ini digunakan untuk uji kualitatif dan kuantitatif. Uji kualitatif berfungsi pada spektro UV vis untuk menganalisis jenis molekul yang terdapat pada suatu sampel. Kemudian, spektrofotometri UV vis adalah anggota teknis analisis spektroskopi yang memakai sumber RAM atau radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat 190 sampai 380 dan sinar tampak 380 sampai 780 dengan memakai instrumen spektrofotometer. Spektrofotometri UV vis ini melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang akan dianalisis. Nah, saya mengambil contoh obat vitamin C, asam mefenamimat, dan paracetamol yang akan diuji menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang pertama yaitu penentuan kadar vitamin C menggunakan spektrofotometri UV vis. Vitamin C dalam larutan air netral menunjukkan absorbansi maksimum pada 264 nm dengan nilai 579. Panjang gelombang maksimum akan menghasil oleh adanya asam mineral. Kemudian karakteristik yang penting dalam uji ini adalah sensitivitinya cukup tinggi, selektivitas cukup tinggi, akurasinya baik. Yang kedua yaitu obat paracetamol yang dalam jamu menggunakan uji spektrofotometri UV. Nah, analisis ini memiliki beberapa tahap seperti analisis kuantitatif, pembuatan larutan baku, larutan sampel, penentuan panjang gelombang, pembuatan kurva baku, pengukuran konsentrasi paracetamol, dan lainnya. Nah, pada pengujian ini, verifikasi metode analisis berupa linearitas, akurasi, presisi, LOD, dan LOQ semuanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Semua sampel jamu terbukti mengandung paracetamol setelah dianalisis dengan UV vis, yaitu sebesar 5,1, 18,9, dan 22,9. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jamu memiliki kadar paracetamol yang berbeda. Yang ketiga yaitu validasi metode analisis untuk penetapan kadar tablet asam mefenamimat secara UV vis. Nah, kemudian cara yang dilakukan yaitu pengambilan sampel, pembuatan larutan baku, penetapan panjang gelombang, kemudian penetapan operating time, pembuatan kurva baku, ketelitian, ketepatan, penentuan batas deteksi, penentuan kadar sampel, dan lainnya. Setelah dilakukan pengukuran panjang gelombang yang maksimum berada pada 284,5, dengan ini diketahui hasil yang peroleh terjadi pergeseran panjang gelombang dari literatur yaitu 285, namun masih dalam kisaran daerah serapan optimum asam mefenamimat karena nilai pergeseran tidak lebih dari 3%. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.